Perkenalkan, ini dokter dari Wuhan yang bernama Li Wenliang adalah seorang Manchu yang lahir pada tanggal 12 Oktober 1986 di Beijing. Dia adalah orang yang pertama kali menemukan adanya gejala virus baru yang mirip SARS. Dia lalu mengirimkan peringatan ke sesama petugas kesehatannya agar berhati-hati menangani pasien yang terkena virus yang baru yang masih misterius ini. Kemudian menghimbau agar menggunakan pakaian pelindung agar tak tertular. Isi peringatan Dr. Li membuat polisi menuduhnya telah memberikan komentar palsu hingga mengganggu ketentraman sosial. Polisi lalu akhirnya memperingati Dr. Li agar tidak memberikan keterangan yang dianggap meresahkan. Lalu akhirnya Then came a sudden jump in infections. China's central government took over, scrambling to contain a spreading virus with a rising death toll. Chinese state media first reported that Li was one of several whistleblowers silenced by police. Calls for Li and the others to be vindicated grew online. China's Supreme Court even weighed in, adding, quote, "It might have been a fortunate thing if the public had listened to this rumor at the time." But for many, including Li and his parents, it was too late. They all contracted the coronavirus. setelah virus ini menyebar kemana-mana, banyak orang yang mati diakibatkan oleh virus ini. Dan tiba-tiba, Dr. Li meninggal. Dia dikabarkan meninggal karena terkena oleh virus yang ia temukan sendiri. Dan virus ini semakin hari semakin menyebar luas dari desa ke kota, dari kota ke negara hingga dunia. China, Italia, Iran, Spanyol, Jerman, Korea Selatan, dan ada 152 negara lainnya yang dikonfirmasi telah terinfeksi. Dan salah satunya adalah Indonesia. Virus ini diberi nama COVID-19 atau yang tidak asing lagi kita sebut coronavirus. Apa yang terjadi jika tempat yang kita tinggali saat ini mesti berjalan seperti biasanya menjadi tidak biasa-biasa saja? Yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak. Awal Indonesia dikabarkan terinfeksi virus corona setelah ada 2 WNI yang dikabarkan positif. Yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun. Dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia. Setelah dinyatakan positif, mulailah bermunculan dan kabar terbaru hari ini itu telah mencapai 2.738 dinyatakan positif, dinyatakan sembuh 204 orang, dan meninggal 221 orang. Seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Setelah mengkonfirmasi banyaknya orang-orang yang terkena virus corona, dilakukanlah social distancing. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Semua orang harus tetap di rumah, semua orang harus tetap bersih, cuci tangan, pakai masker. Masyarakat Indonesia tak mengindahkan imbauan pemerintah setelah diberlakukan masa social distancing. Ketidakpedulian ini terlihat dari banyaknya masyarakat kota Jakarta yang justru pergi berlibur bukannya berdiam diri di rumah. Anjay gurinjay. Ya, kita memang tidak bisa melarang orang-orang untuk keluar rumah karena kita memang pada dasarnya adalah makhluk sosial yang pasti akan bergantung pada orang lain. Namun bagaimana dengan kondisi saat ini? Apakah kita harus membiarkan orang-orang untuk tetap di luar rumah? Namun setelah diberlakukan social distancing kepada orang-orang, ini memunculkan suatu masalah baru. Bagaimana dengan orang-orang yang penghasilannya di luar rumah?
Virus itu perlu media untuk bisa bertahan hidup. Perkenalkan, ini Bapak Moh Indro Cahyono. Dia adalah dokter hewan sekaligus pakar virus. Ia lalu menjadi perbincangan setelah mengunggah videonya dan mengatakan corona dapat diantisipasi menggunakan deterjen dan disinfektan. Karena virus itu tidak akan bisa memperbanyak diri di luar tubuh. Kalau masuk ke dalam tubuh, baru nanti bisa memperbanyak diri jadi banyak gitu. Kalau di luar dia tidak bisa, tapi dia perlu media. Nah, medianya yang paling cocok buat virus COVID-19 itu apa? Adalah di droplet. Droplet itu butiran-butiran air yang keluar pada saat ada seseorang yang terinfeksi, kemudian dia bersin dan menyembur. Nah, berarti dia hanya bisa hidup di dropletnya itu. Dan droplet itu akan menyebar dalam jarak ya sebatas radius itu aja 1-1,5 meter. Kalau dia ada di 2 meter, ya dia tidak. Itu sebabnya konsep awal kenapa kita harus memberi jarak. Kenapa? Kontak dekat ya. Iya, supaya kalau misalnya ada yang sakit terus kemudian bersin, tidak nular ke orang yang di dekatnya, kan gitu. Nah, yang lain lagi, kalau kita mau supaya lebih aman lagi, nah yang sakit ya sebaiknya nggak usah main-main keluar. Di rumah aja woi. Karena social distancing tidak efektif untuk melindungi masyarakat Indonesia, muncullah istilah physical distancing. Juga mengapresiasi gerakan masyarakat yang telah turut mensosialisasikan, memasyarakatkan physical distancing atau jaga jarak aman yang terus mengingatkan kita semuanya untuk berdisiplin. Karena hanya dengan kedisiplinan yang kuat kita dapat mencegah penyebaran COVID-19. Jika kalian tidak mampu untuk di rumah, setidaknya kalian jaga jarak dengan orang-orang. Ini lalu diterapkan oleh orang-orang, tetapi ini tidak sepenuhnya terbebas dari infeksi virus. Dan kita tetap dianjurkan untuk selalu mencuci tangan dan memakai masker. Oleh karena itu, mulai hari ini, sesuai dengan rekomendasi dari WHO, kita jalankan semua harus menggunakan masker. Walaupun belum ada obat untuk mengobati virus ini, paling tidak ada solusi. Dan semua solusi itu sudah ada hari ini. Yang menjadi masalah sebenarnya hari ini, itu adalah kamu. Pemerintah meliburkan semua aktivitas formal di luar rumah itu untuk memutuskan rantai penyebaran virus, bukannya untuk liburan. Yang justru pergi berlibur ke puncak, bukannya berdiam diri di rumah. Anjay gurinjay. Coba kamu pikir sekali lagi, jika kamu adalah salah satu orang yang terinfeksi oleh virus ini, kemudian kamu kemana-mana, dan semua orang yang berada di sekitarmu akan tertular, kemudian mereka akan menjadi buronan dan diisolasi. Cari, temukan, dan kemudian isolasi. Oleh karena itu, mulailah dari sekarang untuk perbanyak cuci tangan, kurangi aktivitas yang tidak penting di luar rumah. Tetapi jika kamu sedang bekerja di luar rumah, setidaknya jaga jarak dengan orang-orang. Mantap. Lalu bagaimana dengan kalian? Mana yang menurut kalian yang lebih baik untuk menghindari COVID-19 ini? Kasih tahu saya di kolom komentar. Saya Fosan Ivan, and see you next time.